Kitab Kifayatul Akhyar bab Taharah bagian ke-9, air mutanajjis. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Wa qawluhu halat fihi najasah. Bagian ini menjelaskan tentang pernyataannya Imam Abi Syuja wa qawluhu, dan perkataan Abi Syuja halat fihi najasah di awal. Di bagian sini nih. Imam Abi Syuja mengatakan yaitu air najis adalah halat fihi najasah, air yang kejatuhan najis. Itu dijelaskan oleh Imam Al-Hisni. Halat fihi najasah ini maksudnya apa? Halat itu artinya kejatuhan. Waqa'a alaihi, gitu, kejatuhan najis. Pernyataan kejatuhan najis uhturiza bihi itu sebagai bentuk pengecualian. Amma law tarawwahal ma'u, dari law tarawwahal ma'u, kalau seandainya air itu tarawwah itu berubah aromanya berubah. Karena apa? Bijifatin mulqatin, karena ada bangkai mulqah yang dibuang atau berada ala syattil ma'i, di pinggiran air gitu. Misalnya di samping bak mandi, di bibir bak mandi itu ada bangkai itu yang kemudian sedikit membuat aroma air itu berubah. Fa innahu la yanjus, maka air tersebut tidak menjadi air yang mutanajjis li'adamil mulaqah, karena tidak bermulaqah. Mulaqah itu bercampur. Jadi salah satu sebab perubahan yang membuat air itu menjadi mutanajjis, perubahannya itu ya mulaqah, halat gitu, yang jatuh. Tapi kalau berada di pinggiran kemudian aroma yang kita cium itu ada aroma bangkainya, itu enggak najis, karena yang kita cium aroma bangkai bukan aroma air. Fa innahu la yanjus li'adamil mulaqah, karena berada di bibir bak atau di pinggiran tempat air itu bukan artinya al-mulaqah yang dimaksud bahwa halat fihi an-najasah. Wa quluhu, dan juga perkataannya Imam Abi Syuja, fataghayyar, air mutanajjis itu kan kejatuhan najis kemudian berubah. Fataghayyar, berubah, uhturiza bihi, ini pengecualian. Amma idza lam yataghayyar ma'ul katsir, kalau ada air yang banyak tidak berubah. Jadi berubah syarat utama untuk dikatakan airnya itu mutanajjis dan berubahnya karena najis. Maka kalau ada air yang banyak dan dia tidak berubah, jadi kan ketetapannya kita sudah singgung ya, bahwa air yang sedikit kejatuhan najis, berubah tidak berubah jadi mutanajjis. Tapi air yang banyak kalau kejatuhan najis itu tidak ada yang berubah, ada yang tidak berubah. Kalau tidak berubah ya enggak najis, enggak mutanajjis tuh air tersebut. Wahturiza amma idza lam yataghayyaril ma'u al-katsiru bin najasati, ini dikecualikan untuk air yang banyak yang kejatuhan yang tidak berubah karena sebab najis. Wa qad takunu qalilatan, dan bisa jadi najisnya tuh sedikit. Jadi ada najis yang sedikit jatuh ke air, wa tustahlaku fil ma'i, kemudian dia melebur ke air, maksudnya larut di dalam air. Fa innahu, sesungguhnya air tersebut la yanjus, tidak menjadi najis. Wa yusta'mal jami'u al-ma'i, dan seluruh air yang ada di bak tersebut walaupun kejatuhan najis yang sedikit itu dan najisnya kemudian larut di dalam air, itu boleh dipakai keseluruhan air tersebut. Alal madhhabis sahih, inilah pendapat madhab yang sahih. Wa fi wajhin yabqa qadrun najasah, dan menurut salah satu ulama Syafi'i, pendapat ulama Syafi'i, yabqa qadrun najasah, boleh dipakai itu air tapi enggak dipakai semuanya, disisain, yabqa, disisain, qadrun najasah, sekedar najisnya itu. Jadi kalau najis yang larut tuh seukuran misalnya 2 cc lah disisain begitu. Pokoknya harus ada qadrun najisnya, karena itu sudah ada najis yang bercampur dan campurannya memang tidak berubah tapi sudah larut, maka tidak semua air bisa dipakai gitu. Harus disisakan qadrun najasah, sekedar volume najis tersebut. Walau waqa'a fil ma'il katsiri, kalau seandainya
di air yang banyak waqa'a najasatun, ada najis yang jatuh kepada air yang banyak, tuwafiquhu fi sifati, najisnya itu punya sifat yang sama seperti air. Air punya sifat yang cair, dan air mutlak itu tidak beraroma, ya aromanya air mutlak. Ada najis yang punya sifat sama seperti air tersebut, jatuh kabauli munqati'ir raihah, seperti air kencing munqati'ir raihati yang sudah hilang aromanya. Bukan sudah hilang ya, emang ada air kencing yang aromanya hilang, seperti orang yang rajin minum. Sehari dia minum sekian liter, ketika dia buang air kecil, ya air kecil itu sama seperti air biasa, hilang, tidak ada aroma kencingnya karena dia orang sehat. Fa inna nuqaddiruhu, maka kita takdir, kita kira-kira. Ini bagaimana di pertemuan di bagian yang ketujuh atau ke bagian keenam kita bahas tentang mengira-ngira kalau ada percampuran air dan yang bercampur itu sifatnya sama. Fa inna nuqaddiruhu, kita kira-kira kalau itu airnya sekian, volumenya sekian, kemudian kejatuhan kencing yang kita katakanlah kencing aromanya bau begitu, jatuh, kira-kira ini berubah apa enggak? Nuqaddir itu juga sama, air kencingnya enggak punya bau. Tapi kalau kita kira-kira air kencing itu punya bau, jatuh ke bak itu berubah apa enggak? Ya, itu kan tergantung banyak sedikitnya jumlah air dan juga jumlah air kencing yang jatuh. Fa inna nuqaddiruhu, kita kira-kira hal tersebut ala ma taqaddam, sebagaimana yang sudah kita jelaskan di bagian, kalau di YouTube ini di bagian ke-7 atau di bagian ke-6. Fit tahirati, sebagaimana kita sudah bahas dengan fit tahirah, jadi air yang bercampur dengan benda suci. Kalau dalam kitab yang di bagian 7 atau bagian 6 itu kita bahas tentang air mutlak yang bercampur dengan air bunga mawar yang sudah hilang aromanya gitu. Walau waqa'a fil ma'il katsiri najasatun jamidatun, kalau seandainya yang jatuh ke dalam air banyak itu najasatun jamidah, najis yang keras, jamid. Jadi kan najis itu ada yang keras, ada yang cair, ada yang gas. Nah ini jatuh ini keras nih gitu. Jamidah, najis yang keras. Faqaulani, ada dua pendapatnya Imam Asy-Syafi'i. Al-azharu, pendapat Imam Asy-Syafi'i yang azhar, yang kuat, annahu yajuzu ayyaktarif, bahwasanya boleh seorang muslim ayyaktarifa, nyiduk, min ayyi mawdi'in sya'a, nyiduk air dari sisi manapun dari bak air tersebut. Wala yajib taba'ud, dan dia tidak diharuskan menghindari posisi najisnya gitu. Jadi misalnya najisnya di sebelah kiri, maka nggak boleh nyiduk yang sebelah kiri, nggak ada keharusan begitu. Jadi di sisi manapun dia boleh nyiduk ke air. Li'annahu, karena airnya tersebut tahirun, suci, atau lebih tepatnya tahurun, suci, kulluhu, seluruh air itu suci itu, seluruh air. Jadi nggak ada. Kenapa? Kan salah satu sebab itu berubah jadi najis tuh dia berubah sifatnya, dan airnya nggak berubah. Kemudian perubahannya itu harus dengan sesuatu yang mukhal atau yang bercampur, yang mulqah ya. Dan ini tidak berubah nih, dan dia itu bisa dipisahkan juga. Wal qaulul akhar, pendapat Imam Asy-Syafi'i yang tidak azhar, artinya tidak kuat, annahu yataba'adu, orang muslimnya wajib menghindari anin najasa, bagian yang ada najis. Jadi kalau baknya gede, najisnya ada di sisi kanan pojok atas begitu, maka hindari bagian tersebut. Qadra kullataini, ya annahu yataba'ad anin najasati qadra kullataini. Jadi maksudnya dia menghindari najis sekitar 2 kula. Jadi gini, 2 kula itu kan 190 liter, sebagaimana kita sudah singgung di pertemuan sebelumnya atau di bagian sebelumnya, walaupun nanti ada lagi kita akan bahas kulata ini. Jadi kalau ada najisnya di bagian pojok kiri bawah, dari pojok kiri bawah kira-kira sampai 190 liter itu di bagian mana gitu, atau di ketinggian mana, maka silahkan pakai, lalu sisakan bagian 2 kula yang terdekat dengan najis tersebut gitu. Walau taghayyara ba'dul ma'i, kalau yang berubah tuh enggak semuanya tapi sebahagian aja,
dia punya bak besar yang berubah karena ada najis itu sebagiannya saja, ba'dul ma'il katsir, sebagian dari air yang banyak tersebut. Fal asahu fi rafi'i al-kabir, pendapat yang sahih dalam kitab Imam Ar-Rafi'i Asy-Syarhil Kabir. Jadi Asy-Syarhil Kabir itu namanya Fathul Aziz gitu ya. Najasatu jami'ul ma'i. Jadi kata Imam Ar-Rafi'i, walaupun yang berubah cuman sebahagian air, kan ini mungkin sangat mungkin ya. Dalam apalagi airnya diam, itu perubahan itu mungkin terjadi sebahagiannya saja. Kalau ada berubah sebagian, kata Imam Ar-Rafi'i dalam Asy-Syarhil Kabir, najasatu jami'il ma', air semua airnya jadi najis. Wal asahu, dan yang sahih fi ziyadatir rawdati, dalam kitab Ziyadatur Rawdah Imam Nawawi, inna in kana al-baqi duna kullataini fanajisun. Kalau sisanya itu kurang dari 2 kula. Jadi gini, ada bak mandi yang besar begitu, kemudian yang berubah itu sebahagian sebelah kiri misalnya, hampir bagian belah kiri itu berubah, tapi sebelah kanan tuh nggak berubah, masih mutlak. Cuman yang sebelah kanan nih kalau dikira-kira itu jumlahnya tuh kurang dari 2 kula gitu. Kalau kurang dari 2 kula maka seluruh air tersebut jadi najis. Wa illah, tapi kalau enggak berubah gitu, artinya enggak berubah, maksudnya kalau enggak tuh yang apa istilahnya, yang tidak berubah, yang masih mutlak tuh justru lebih banyak volumenya dibanding yang berubah, fatahir, maka air tersebut tahir, air tersebut seluruhnya jadi suci. Warajjahu Rafi'in, Imam Ar-Rafi'i bukan Rifa'i, warajjahu Rafi'i fi Syarh Sagir, dan Imam Ar-Rafi'i dalam Asy-Syarh Sagir merajihkan pendapatnya yang kedua, ini pendapatnya Imam An-Nawawi. Wallahu ta'ala alam. Far'un, ini lanjutin ya, fi ziyadatir rawdati, dalam kitab Ziyadah Rawdahnya Imam Nawawi, idza waqa'a fil ma'i najasatun, kalau ada di dalam air ada najisnya, wa syakka hal huwa kullatani amla, dan orang tersebut ragu apakah air yang ada di bak tersebut 2 kula atau tidak. Falladzi jazama bihil Mawardi, yang dijazmkan, yang dikuatkan, yang dipatenkan oleh Imam Al-Mawardi, punya kitab Al-Hawi Al-Kabir, wa ghairihi, dan juga selain Imam Al-Mawardi, dan selain Imam Al-Mawardi, annahu najis, bahwasanya air tersebut najis, li tahaqquqin najasah, karena najisnya sudah hakiki. Jadi najisnya kelihatan jelas meyakinkan, sedangkan 2 kula atau tidak 2 kula meragukan. Maka dalam hal ini dikatakan air tersebut najis karena najisnya yang sangat meyakinkan, sedangkan 2 kula atau 2 kula dia malah masih ragu. Walil imami, dan kata Imam Al-Juwaini, fihi ihtimal, di dalam hal ini ada kemungkinan dia nggak najis gitu. Jadi kemungkinan najis, kemungkinan nggak najis. Ini kata Imam Nawawi yang mengutip Imam Al-Juwaini, ini kan kitab Ziyadatur Rawdah. Wal mukhtar balis shawab, dan yang dipilih, pendapat pilih kata Imam Nawawi dan juga yang benar, al-jazmu, bahwa kita harus yakin, jazm, paten bitaharatihi, air itu suci, li'annal asla taharatuhu, karena hukum asalnya air itu ya suci, dan najis yang jatuh itu tidak merubah gitu. Jadi hukum asal, kembali ke hukum asalnya, dia suci. Wala yalzam minan najasati at-tanajus, dan memang dan tidak harus najis itu membuat air menjadi najis kan gitu. Jadi najis iya, tapi apakah dia selalu membuat air jadi najis? Kan enggak selalu. Kadang najis itu tidak mempengaruhi sifat air, kadang airnya banyak. Jadi hukum asalnya suci, sedangkan hukum asal najis itu ya tidak bisa menyajiskan secara mutlak, maka dimenangkanlah hukum asalnya air, yaitu airnya tahir. Wallahu ta'ala alam. Qala wal kullatani, wallahu ta'ala alam. Insyaallah kita lanjut di bagian yang ke-10.